Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Dwi Darmawan, mahasiswa Teknik Lingkungan angkatan 2020 dengan NIM 20090460005 dari kelompok kecil 1.4. Langsung saja kita mulai dengan start drawing. Tampilannya akan berubah menjadi lembar kering seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 pada modul 4. Pertama-tama kita atur unitnya dulu. Dengan precision-nya 0 aja. Insert scale-nya cm. Oke, lalu ortonya dinyalakan. Kita mulai dengan tools rectangle. Tarik dengan lebarnya 300 ditambah 150 ditambah 150, 600. Tap. Lalu panjangnya 300 tambah 300 tambah 305, 905. Enter. Lalu kita buat garis dengan menggunakan line. Ke atas 300 cm. Ke samping kanan 300. Lalu ke atas. Lalu buat lagi. Ini 300. Lalu ke bawah ini 150. Lalu ke atasnya 300. Ke sampingnya 150. Ke atas 150. Kembali ke sampingnya lagi 150. Membentuk bidang persegi panjang ini, langkah selanjutnya adalah membuat lapisannya ini dengan menggunakan offset. Diketik 5. Baru dipilih objeknya. Kita membuat jendelanya menggunakan line dengan panjangnya 10, lebarnya 5, 10, 5. Lalu sampingnya ini sepanjang 30. Copy aja. Lalu kita blok, baru kita copy jadi 6.
Lalu selanjutnya kita membuat pintunya menggunakan lem juga dengan panjangnya 5, lebarnya 10. Lalu panjang ke samping kanannya sepanjang 50. Ke bawahnya 3. Selanjutnya menggunakan circle yang center radius dengan jari-jarinya 50. Buat garis bantunya. Sama dengan yang atasnya 5, ke sini 10, 5, ini 10. Lalu kita gunakan trim. Lalu hapus yang tidak diperlukan. Lalu selanjutnya kita copy juga ini sebanyak 5. Langkah selanjutnya kita warnain semua ini dengan warna kuning. Selanjutnya membuat layer dengan mengklik layer properties dengan nama misalnya dimension. Buat layer baru lagi dengan nama misalnya sumbu. Dengan warnanya pilih aja sembarang, misalnya biru. Selanjutnya kita buat tracking lagi di bagian-bagian sudutnya. Selanjutnya kita pindahkan dengan move.
Selanjutnya pindahin juga jendelanya dengan cara move. Lalu pindah. Selanjutnya kita buat garis arsiran dengan menggunakan hatch. Pilih yang NC31. Pilih objeknya. Selanjutnya karena ini kekecilan jadi diubah ke selanjutnya buat garis bantu untuk penulisan kata-katanya. Saya di tengah. Selanjutnya kita buat namanya menggunakan teks yang multi-line text. Ini dulu. Kanan, klik kanan, properties, pilih teksnya, baru itu warnanya kita ganti jadi warna oranye. Lalu kita copy aja.
jadi beberapa, nanti tinggal diubah kata-katanya. Terus itu tinggal di move. Nanti diubah namanya. Lalu kita ubah namanya. Ini dapur. Lalu ini WC. Ruang tamu. Lalu ini garasi. Biar dihapus garis belakangnya. Udah jadi, tinggal masukin dimensinya. Gunakan theme style, modify. Simbolnya pilih yang architectural text. Dengan arrow-nya kita ubah jadi 10. Teksnya dari unitnya aja. Ya. Ke sini 150. Lalu ini ke sini 300. Ini ke sini 150. Lalu 305. Ini 100. Setelah selesai membuat dimensi, selanjutnya hasilnya akan dibuat menggunakan plot. Sebelum itu ditulis dulu kelompoknya. Nama kelompoknya, kelompok 1.4. Lalu dipindah ke bagian sini. Lalu kita bentuk pinggirannya. Oke. Lalu klik plot.
Ini paper size-nya kita ubah ke yang ISO A4 dari semua. Ini pilih yang portrait, center the plot, display-nya window. Lalu preview. Dia akan jadi seperti ini, lengkap dengan ukuran-ukurannya. Langsung bisa di-save. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puji Lestari dari Prodi Teknik Lingkungan 2020 dengan NIM 2904613 dari kelompok kecil 1.4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan gambar dua dimensi yang ada pada soal modul 4 nomor 2. Berikut ini adalah gambar dari soal modul 4 nomor 2. Sebelum kita memulai menggambar, kita dapat mengatur orto dengan mengetik orto dan meng-on-kannya, serta mengatur unit dengan mengubah presisi menjadi 0,00 dan satuan milimeter, kemudian klik OK. Selanjutnya, saya akan menggambar garis terlebih dahulu sepanjang 85 dengan menggunakan tools line 85, kemudian diklik Enter, kemudian tarik garis ke atas 27, tarik garis lagi ke atas 54, kemudian tarik garis ke atas 10, tarik garis ke kiri 85, kemudian satukan garisnya. Setelah itu, buat garis secara horizontal pada titik-titik yang telah dibuat tadi. Enter. Dan juga pada titik yang 27 tadi. Kemudian dapat ditrim bagian yang tidak digunakan kembali. Selanjutnya, membuat kembali dengan menggunakan tools line ke atas 25, kemudian ke kanan 60, ke atas 65, ke kiri 23, dan satukan garisnya. Enter. Setelah itu, buat garis ke atas dengan panjang 115, Enter. Kemudian ke kiri itu 48 dan ke bawah 25. Selanjutnya buat garis lagi ke atas itu 40, kemudian ke atas lagi 25, tarik garis ke kiri itu 48, kemudian ke bawah satukan garisnya. Kemudian kita buat garis secara horizontal, panjangnya 48, dan di enter. Selanjutnya buat garis untuk membuat objek ini dengan menggunakan tools yang sama, yaitu tools line. Kita tarik garis terlebih dahulu 10, garis ke kanan 8, ke bawah 60, dan tarik garis ke kiri sejauh 8. Kemudian kita buat lagi
garis dengan panjang 40, ke bawah juga 40, dan tarik garis ke kiri 40. Lakukan lagi, buat garis lagi yang sama, ke atas 10, ke kanan 8, ke bawah 60, ke kiri itu 8, dan ke atas 10. Kemudian, untuk membuat lengkungan-lengkungan ini, kita membutuhkan garis bantu terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan membuat garis bantu dengan menggunakan tools line atas 10, ke kiri 4, ke bawah 60, dan ke kanan 4. Buat lagi garis objek ke bawah 2, ke kiri 13, kemudian tarik lagi panjang 2, ke bawah 15, kemudian ke bawah lagi 26, dan tarik lagi ke bawah 15. Dan tentukan garisnya dengan panjang 15. Kemudian enter. Selanjutnya, tarik garis yang telah dibuat tadi titik 2, tarik garis ke bawah 56, dan tarik garis secara horizontal pada titik yang telah dibuat tadi dengan panjang 15, dan juga pada titik bagian bawah, yaitu 15 juga. Kemudian, buat lagi garis dengan panjang 11, tarik ke kiri 5, kemudian tarik lagi ke kiri 2, tarik ke bawah 22, dan satukan garisnya yaitu dengan lebar 7. Dan di-enter. Selanjutnya, tarik garis pada titik yang telah dibuat tadi dengan panjang 22, dan di-enter. Selanjutnya, untuk membuat lengkungan, saya menggunakan start and angle dengan menarik garis. Dengan ketik 60, kemudian lakukan ke sisi yang lain. Di sini saya menggunakan 35. Di sini 60. Dan pada sisi bagian atas yaitu 43. Kemudian dapat ditrim bagian garis bantu yang sudah tidak digunakan. Dapat ditrim bagian garis ini dan juga di sini. Setelah itu, untuk membuat lengkungan pada dua sisi ini sesuai dengan yang ada pada gambar, dapat digunakan tools fillet dengan mengetik R terlebih dahulu, kemudian enter, dan radiusnya kita gunakan 3. Setelah itu, pilih dua sisi objek yang ingin di fillet, kemudian dibuat juga pada sisi satunya. Setelah itu,
Untuk mengisi dengan arsiran, yaitu menggunakan tools hatch, dapat diketik hatch atau pada toolsbar draw, menggunakan arsiran ANSI 31, kemudian dipilih objek mana yang ingin diberi arsiran. Kemudian di enter. Selanjutnya, untuk membuat garis putus-putus, dibuat terlebih dahulu menggunakan tools line, ditarik garis, setelah itu ditarik garis juga pada sisi bawah. Kemudian, untuk memberi garis putus-putus, dapat di blok garis yang telah dibuat tadi, dengan mengetik properties, kemudian pilih line type-nya itu center, kemudian di enter. Selanjutnya adalah membuat dimensi dengan menggunakan tools dimensi. Kemudian dapat dibuat dimensi sesuai dengan yang ada pada gambar. Selanjutnya adalah membuat leader with text dan leader circle dengan pada view, kemudian tool palette. Selanjutnya pilih leader circle. Ortonya dimatikan terlebih dahulu, kemudian pilih tool circle-nya, kemudian masukkan nomornya, yaitu 01, dan klik OK. Buat yang sama, lakukan hal yang sama ke sisi yang diinginkan. Di sini yaitu 02, dan OK, dan 03. Dan klik OK. Kemudian untuk membuat tulisannya menjadi besar, dapat di blok, kemudian klik properties,
Dan atur skalanya pada bagian blok. Di sini saya menggunakan skala 70. Dan selanjutnya untuk membuat leader with text, dapat dipilih leader with text, kemudian lebih memudahkan kembali, sebaiknya mematikan endpoint, midpoint, dan center, kemudian pilih leader with text, ditarik garis, dan tulis apa yang ingin dimasukkan, yaitu K-Way. Di blok terlebih dahulu, kemudian masukkan ukurannya 7, dan selesai. Selanjutnya kita dapat memberi garis menggunakan tools lain untuk memberikan bingkai pada gambar dengan panjang terserah, hanya untuk memberi bingkai. Kemudian enter. Selanjutnya, untuk membuat teks, dapat menggunakan tools text di tools bar, dan pilih multi-line text. Kemudian, pilih daerah mana yang ingin diberi teks. Setelah itu, masukkan teks yang ingin dimasukkan, yaitu kelompok 1.4, kemudian di blok, dan diberi ukuran. Di sini saya memasukkan ukuran 10, kemudian di enter. Setelah itu, jika terlalu ke atas, bisa dapat dipindah ke bawah, dan selesai. Kemudian, untuk memplot gambar tersebut, dapat digunakan tools pada plot. Setelah itu, di sini saya menggunakan window, kemudian dipilih objek yang ingin diplot. Setelah itu, pilih center the plot, usahakan jangan sampai ada merah-merah, kemudian pilih Microsoft Print to PDF. Selanjutnya, di preview, dan pindah. Dan di-save. Berikut ini adalah hasil dari gambar soal 2 modul 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.